terkait dengan sidang sinode, Pak. Saya mendapat informasi kalau nggak salah itu ada perubahan tata cara pemilihan yang semula adalah melibatkan seluruh pendeta-pendeta penuh ya dari seluruh Indonesia dalam peraturan yang baru atau tata tertib yang baru yang digodok melalui MPL Majelis Pengurus Lengkap itu diubah gitu kan. Mungkin Pak Ketum bisa menyampaikan kepada kami apa-apa yang bisa kami beritakan atau kami sampaikan di dalam pemberitaan. Terima kasih Pak. Menjawab pertanyaan Pak Mardianto tentang perubahan tata cara pemilihan ketua umum GBI pada sidang sinode yang akan datang 2023, karena kita periodenya itu 4 tahun sekali, maka saya perlu jelaskan demikian. Sebetulnya ini adalah sebuah wacana lama, bukan wacana baru. Dan wacana ini sebetulnya sudah disampaikan di dalam tata gereja, draft tata gereja yang semestinya disahkan pada tahun 2019 yang lampau. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu ada yang ikut, kan deadlock lah kalau boleh dibilang. Karena di dalam sidang sinode itu tidak diterima atau belum diterima, sehingga kita kembali harus menggunakan tata gereja yang lama, yaitu tahun 2014. Nah, salah satu yang belum diterima adalah soal tata cara pemilihan ketua umum yang selama ini memang menggunakan one man one vote. Sekarang mau digunakan sistem perwakilan begitu. Nah, karena tidak berhasil disahkan, maka pada waktu itu saya sebagai ketua terpilih memintakan waktu 1 tahun untuk BPH Badan Pengurus Harian yang sekarang diganti menjadi Badan Pengurus Pusat untuk mensosialisasikan apa-apa saja sih butir yang akan dirubah, dan itu disosialisasikan ke seluruh sidang majelis daerah, para pejabat GBI, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan ternyata ketika sosialisasi itu dilakukan, 90% lebih lah itu setuju. Karena hasilnya di atas 90% setuju, maka kemudian dibawa kepada sidang majelis pekerja lengkap. Sidang majelis pekerja lengkap itu adalah satu badan di bawah sinode yang merupakan perwakilan dari seluruh dunia untuk hal tersebut. Nah, dan sidang sinode 2019 memberikan mandat dalam keputusannya itu untuk sidang MPL ini membuat keputusan yang mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat karena sudah mendapatkan mandat penuh daripada sidang sinode. Jadi MPL biasa tidak segitunya mendapatkan mandat, tapi karena deadlock, maka sidang MPL yang bulan Agustus 2021 mendapatkan mandat itu. Nah, akhirnya di dalam sidang MPL itu dengan pertentangan yang cukup panjang, tapi akhirnya bisa disepakati bahwa GBI dalam pemilihan ketua umum akan menggunakan sistem perwakilan. Jadi yang memilih itu kira-kira 150 orang, para pemimpin inti baik dari BPT maupun BPD dan juga pendeta perwakilan daerah yang telah dipilih di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Beberapa dasar pemikiran yang perlu saya utarakan, kenapa kok perlu transisi begini. GBI itu sebuah gereja kecil dulu awalnya, berdiri tanggal 6 Oktober tahun 1970 di Sukabumi, yang berkumpul 129 orang hamba Tuhan, tapi tidak semuanya gembala gereja lokal kan. Jadi yang punya, kalau yang punya suara untuk pemilihan kan tidak sampai 100, dan kita semua dulu kenal satu sama yang lain ya. Tapi sekarang jumlah pejabat GBI itu di atas 17.000. Jadi kalau ada pertemuan pun
kita sudah membatasi paket perwakilan. Misalnya sidang sinode raya itu hanya boleh dihadiri oleh PDT, pendeta penuh, dan gembala sidang. Yang lain-lain itu tidak diundang atau tidak disarankan hadir, misalnya yang PDT tidak menggembalakan. Alasannya adalah masalah tempat, masalah biaya dan sebagainya. Itu sudah menggunakan sistem perwakilan. Jadi mereka kumpulnya di mana? Di daerah masing-masing. Misalnya Jawa Barat, di DKI dan sebagainya. Nah itu boleh mereka datang semua. Tapi ternyata karena di daerah pun jumlahnya makin banyak, kalau di DKI ini bisa ribuan lah ya, berapa ribu gitu. Maka tentu kan tempat biaya juga sulit. Maka digilir setahun sekali begini. Jadi sidang majelis daerah khusus untuk gembala saja, namanya SMD khusus, ada SMD sidang majelis daerah umum. Kalau umum untuk seluruh pejabat ini, itu sekali lagi juga pembatasan itu karena masalah biaya, karena masalah tempat, masalah praktis lah, bukan masalah yang mendasar. Dalam pertemuan yang terakhir itu kira-kira juga yang hadir 4.000 lebih lah ya waktu di Sentul itu. Maka sebetulnya mengadakan rapat dengan 4.000 orang dan mayoritas boleh bicara itu akan kisruh. Karena itu saya beberapa teman yang lain sudah sejak periode-periode yang lalu berkata kita nggak bisa model seperti ini. Oh ini mau mengubah dasar GBI dari awal? Enggak. Karena dulu kan yang kumpul cuma yang punya suara berapa puluh orang, masa sekarang 4.000 ngomong semuanya, dan di antara 4.000 itu PDT-nya hampir 3.000 ya, kira-kira hampir 3.000 lah waktu yang lalu. Sekarang mungkin 3.000 lebih sedikit, 3.000 juga kebanyakan gitu. Jadi dasar-dasar itu yang menyebabkan mengapa ada pergeseran, sama sekali tidak memberangus hak-hak yang ada. Karena dari daerah mereka bisa menyalurkan di sidang majelis daerah masing-masing. Siapa aspirasi daerah yang akan dipilih, itu disuarakan oleh orang yang mereka pilih juga gitu untuk disampaikan pada sidang sinode. Saya waktu yang lalu memberikan penjelasan, misalnya mungkin Gereja Roma Katolik lah setahu saya, itu kan Paus menjadi kepala untuk 1, berapa? 2 miliar, 3 miliar? 1,7 miliar. Setahu saya dari keputusan waktu zaman Paus Yohanes Paus II itu maksimal kardinal yang hadir pada waktu pemilihan di Vatikan itu 120 Pak ya? Ya maksimal 120. Setahu saya tidak sampai 120. Bayangkan untuk memilih 1,7 itu hanya 120 orang diwakilkan. GBI itu kan baru 3 jutaan lah, 3 juta lebih lah anggotanya, masa yang milih 3.000 begitu. Nah jadi ini mindset begitu yang jangan berpikir kalau saya nggak nyoblos sendiri maka tidak sah begitu. Nah pola itu yang kita lakukan. Memang bisa saja ada suara-suara dari pendeta yang tidak merupakan perwakilan utama tersebut atau perwakilan yang dipilih lah, jangan utama istilahnya. Perwakilan yang dipilih itu masuk, wah saya nggak bisa menyalurkan suara dan sebagainya. Ada jalur yang ditempuh. Jalurnya adalah kalau ada tidak kesetujuan, boleh mengajukan surat ditandatangani minimal 24 orang ya, 24 orang, lalu dimajukan ke sidang majelis daerah. Kalau misalnya sudah disetujui, dimajukan ke Badan Pengurus Pusat. Kalau DPP menyetujui, dimasukkan ke Majelis Pekerja Lengkap. Kalau Majelis Pekerja Lengkap setuju, dibentuk panitia ad hoc untuk menggodok perubahan-perubahan ini. Lalu kemudian baru masuk ke jenjang yang berikutnya. Jadi sudah diatur. Kalau Anda nggak setuju, gimana mekanismenya? Jadi istilahnya kita tidak menghendaki ada parlemen jalanan lah atau demo-demo semacam itu, karena sudah ada. Kalau Anda tidak setuju begitu. Jadi mestinya dengan pengaturan sedemikian dan kedewasaan berpikir, saya yakin ini bisa diterima. Adapun sidang sinode yang akan datang itu tetap bisa saja dihadiri oleh ribuan orang,
Tapi lebih sifatnya itu banyak ada pengisian-pengisian, seminar-seminar untuk para pastor atau para pendeta maksudnya. Kemudian hal-hal yang membangun lah, merancangkan strategi pengembangan daerah dan sebagainya, dan tidak hanya rame-rame masalah pemilihan ketua tersebut, karena itu sudah dilakukan dalam majelis pekerja lengkap persidangan terakhir. Kira-kira saya ingin bertanya tentang bagaimanapun kata orang Ecclesia in Mundo, gereja berada di tengah-tengah dunia, dan karenanya gereja tidak bisa dipisahkan dari dunia, harus justru mengambil bagian agar menerangi dan menggarang. Dalam 3 atau 4 tahun ke depan, kira-kira apa program utama dari GBI yang dimaksudkan untuk menjadikan gereja yang sedang berada di tengah-tengah dunia ini benar-benar menerangi, menggarami, tentu saja dari sudut pandang GBI dan peran sejauh ini belajar dari sejarah yang ada. Terima kasih. kita mengakui harus belajar dari gereja Roma Katolik yang sudah lebih dahulu menginfiltrasi menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Nah, memang seperti GBI ini kan relatif muda lah, tahun ini masih baru 51 tahun ya dibandingkan dengan gereja Roma Katolik yang sudah berabad-abad tentunya. Nah, namun memang kami juga sudah merancangkan, merapatkan untuk peranan apa yang lebih nyata bagi masyarakat. Misalnya, kita sudah berunding beberapa kali dalam bidang pendidikan, misalnya. Itu kita mengadakan PAUD sampai kita merindukan ada Universitas Betel Indonesia. Walaupun memang sekolah tinggi, kemudian hal-hal seperti itu sudah ada di antara, misalnya gini, dia adalah seorang pejabat GBI, apakah pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta, dia kemudian menjadi rektor atau memimpin sebuah universitas atau setidaknya institut begitu. Tapi secara kelembagaan memang selama ini belum ada lah Universitas Betel Indonesia. Itu juga disebabkan karena GBI itu sebetulnya sifatnya desentralisasi, bukan sentralisasi. Jadi uangnya itu bukan di sinode, tapi uangnya itu ada dan SDM-nya kebanyakan ada di gereja-gereja lokal. Tapi kita sudah membicarakan tentang rancangan, mungkin ini nggak bisa dalam 1-2 tahun, tapi kita sudah ada membuat peta jalan ke sana. Kalau asosiasi pendidikan ini sudah lama kita bentuk dan mengumpulkan lebih dari 100 atau 150 lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia dari tingkatan yang paling bawah, PAUD, TK, SD, SMP dan sebagainya sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial kita juga sudah membentuk persekutuan dokter GBI dan itu juga tersebar di seluruh Indonesia. Kita mau tingkatkan dari balai kesehatan ke klinik, kemudian sampai ke rumah sakit. Ketiga, untuk penanganan masalah sosial, kita juga memiliki Tagana, Taruna Siaga Bencana, Tagana Raja Wali untuk yang Kristiani, Taruna Siaga Bencana. Jadi begitu ada banjir, ada gempa bumi atau apa, langsung turun. Dan kita harapkan mungkin H+1 lah setidaknya sudah ada gerak. Nah, Tagana Raja Wali ini bekerja sama dengan Kemensos sebetulnya. Sebetulnya kan program Kemensos, tapi yang Kristiani diwadahi dari Tagana Raja Wali. Sekarang jumlahnya ada berapa? Anggota yang sudah dilatih 9.000. Ya, jadi anggota yang sudah dilatih 9.000 dan itu adalah orang-orang yang langsung terjun di situasi-situasi yang nah, ketika seperti COVID ini atau bencana alam, menurut saya GBI punya peranan yang besar untuk setiap daerah karena kita punya, kalau katakan yang aktif 5-6 ribu lah ya misalnya, itu cukup banyak yang bisa terjun ke mana-mana. Itu merupakan bagian dari peran kita di tengah masyarakat yang ada. Kemudian kita juga
mengembangkan ini yang terus kita mau kembangkan pelayanan orang-orang di marketplace. Marketplace tidak harus pengusaha besar, tapi orang-orang sederhana pun yang bukan rohaniwan gitu. Mereka kan ada di dunia usaha. Nah itu yang kita lengkapi. Jadi di gereja lokal kita lengkapi dengan pemahaman firman soal bagaimana kita bisa melakukan peran kita, juga bisnis secara jujur, alkitabiah, dan kemudian kita juga akan membuat kelompok-kelompok yang memperhatikan orang-orang yang kekurangan secara ekonomi untuk membuat pelatihan-pelatihan terutama di kantong-kantong Kristen. Itu yang paling utama. Saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan juga dengan para pengusaha supaya mereka juga bisa memberikan wawasannya. Jadi kita nggak bantu duitnya langsung begitu, tapi pembelajarannya, caranya, sistemnya. Karena beberapa tempat kita sudah lihat ada hasil alam yang luar biasa, tapi jatuhnya ke tengkulak. Nah dengan sosial media melalui online atau apa, kita harapkan terhubung antara produsen dan konsumen tidak melalui orang tengah begitu, tengkulak maksudnya, tapi masuk ke bidang-bidang di mana mereka bisa langsung melakukan jual beli dan sebagainya. Nah itu yang kita sedang kerjakan. Mungkin Pak Yasi mau tambahin seperti Ya baik, jadi tadi yang Tagana Raja Wali, jadi betul itu kita kerjasama dengan Kemensos ya. Betulnya itu kalau di lapangan itu yang pakai baju biru, kalau SAR itu search and rescue, mencari korban, menyelamatkan korban gitu ya. Bahkan yang mati itu kan juga tugas mereka ya untuk evakuasi dan sebagainya ya. Nah, kalau Tagana itu nggak ngurusin orang mati, ngurusin orang hidup gitu. Jadi korban-korban bencana itulah yang diatasi gitu ya dengan membuka dapur air. Ya tugas tupoksinya kalau di Raja Wali itu ini ya dapur air dan juga trauma healing. Jadi nanti yang lain Tagana, misalkan ada Tagana Parvi ya, Parvi Persatuan Artis Film itu dia tugasnya trauma healing juga dengan dengan acara-acara seperti di TV lah gitu kan ya. Jadi sekaligus ini menyampaikan bahwa teman-teman atau gereja-gereja di Indonesia ini kalau mau bergabung dengan Tagana Raja Wali silahkan ya, karena Tagana Raja Wali itu bukan punya GBI, bukan ya, tapi kita itu adalah anggota, dan Raja Wali itu yang terbesar anggotanya memang GBI gitu kan. Jadi ada AKBP, BKJTU, ya, dari BKPB mereka ada timnya tapi kecil-kecil ya. Jadi itu bisa aja bergabung, teman-teman Katolik juga bisa, karena kita itu di bawah kendali Kemensos. Jadi bisa dengan seragamnya itu pergi kemana-mana. Dan juga kita sekarang ada yang namanya di volunteer agro. Jadi itu relawan-relawan pertanian. Ya, jadi orang-orang yang pandai-pandai pertanian, peternakan, ya kumpullah di situ, lalu bikin webinar memberkati teman-teman yang ingin bergerak ya dalam bidang pertanian, peternakan. Nah itu kita membimbing ya. Ada pelatihan juga di HOB ya, House of Bread itu yang di Tangerang itu, yang ya sekarang juga itu sudah mulai jadi tempat pelatihan untuk kader gereja ya. Kemarin HKBP ada kirim, kemudian beberapa pemerintah daerah itu juga belajar di HOB bagaimana pertanian organik yang terpadu gitu ya. Jadi itulah yang sudah dikerjakan dalam bidang sosial. Saat ini kan bencana yang kita alami
khususnya COVID ini kan menyedot perhatian, menyedot biaya, emosi dan sebagainya. Apakah GBI sendiri berpikir untuk bidang ini mungkin mengadakan biaya-biaya tertentu yang bisa mensupport banyak mahasiswa misalnya yang susah lagi membayar? Saya seringkali mendapatkan itu informasi itu bahwa mereka sulit membayar dan sebagainya. Apakah ada dalam tanda petik mungkin dana abadi pendidikan untuk ini? Terima kasih. Ya, perlu saya jelaskan bahwa memang GBI itu modelnya desentralisasi, sehingga keuangan sekali lagi tidak terkumpul di pusat. Itu yang merupakan salah satu hal yang agak menyulitkan Sinode dalam hal ini untuk membuat proyek-proyek besar. Kenapa proyek besar itu kemudian dilakukan oleh gereja-gereja lokal yang besar? Mungkin agak berbeda dengan gereja Roma Katolik Pak, yang sifatnya lebih ke sentralistik. Nah itu poin yang saya perlu jelaskan. Nah kita tetapi di tengah situasi itu kita juga ada program dari Sinode namanya OTA, orang tua asuh, untuk membiayai, membantu dengan kriteria tertentu tentunya orang-orang di seluruh provinsi Indonesia yang membutuhkan. Nah kemudian kita juga salurkan untuk mereka, gereja-gereja lokal bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan Sinode sendiri di dalam masa pandemi ini memang berpikir untuk hamba-hamba Tuhannya. Jadi begini, Sinode GBI itu sekarang kira-kira 6.600 gereja lokal. Ada di kota-kota besar, tapi banyak juga di daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Nah ketika pandemi ini terjadi, maka kemudian kan gereja tutup. Waktu gereja tutup itu, kita rapat Zoom tuh dengan ketua-ketua badan pekerja daerah, dan mereka menanyakan satu hal kepada saya, Pak ini program yang kita buat gimana? Saya bilang program kita alihkan pada satu hal, menolong orang lain. Karena program yang lain nggak akan jalan kalau kita tidak fokus ke sana. Karena itulah panggilan gereja. Jadi pertama yang kita lakukan adalah saya menyerukan disinfektan, menolong APD, membantu rumah sakit dan sebagainya dengan segala macam daya yang kita bisa lakukan, menyumbang APD dan sejenisnya, dan itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan banyak sekali liputan-liputan juga di daerah-daerah sampai misalnya masuk ke televisi daerah atau bahkan nasional untuk apa yang terjadi. Nah setelah itu langkah kedua, selain pada masyarakat, kita juga memperhatikan para pendetanya. Karena ternyata ketika gereja tutup, banyak orang yang tidak bisa hidup. Sekali lagi mereka tidak digaji dari pusat. Mereka kan hidup dari jemaatnya. Gerejanya tutup, waktu gereja buka aja mungkin gereja kecil persembahannya sedikit sekali, apalagi gereja tutup. Betul. Jadi gimana itu? Kita akhirnya, saya bilang coba didata. Ternyata kita mendata kira-kira 1.600 pendeta yang terdampak langsung dan tidak langsung oleh COVID itu. Nah tentu kita tidak bisa membiayai biaya hidup yang sedemikian besar, tapi kita memberikan bantuan lah kepada mereka, ya terutama yang di daerah-daerah itu 500.000 sampai 1 juta. Saya pikir kalau bisa 1 juta sangat bagus, minimal untuk sedikit mensupport keuangan yang ada. Karena kita pikir dulu itu mungkin cuma 1 bulan, 2 bulan, ternyata cukup panjang kan. Jadi kita akhirnya lakukan fundraising selama 6 bulan. Seingat saya Maret 2020, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Lalu kemudian dipilih oleh ketua BPD-nya siapa yang memang benar-benar masih belum bisa memenuhi kebutuhan standar kehidupan. Karena setelah 6 bulan gereja-gereja tertentu sudah bisa mulai membuka ibadahnya. Oke. Nah kita melakukan berbagai pengumpulan dana, karena itu dananya kan sekian miliar, dan minta uang, minta bantuan pada situasi seperti itu. Kita juga kan nggak sampai hati, nggak enak ngomongnya juga. Ya tuh gimana akhirnya? Jadi melalui 1-2 orang rekan, akhirnya kita membuat semacam malam dana para artis Kristen melalui YouTube. Dan kita udah ngomong, tapi ini gratis ya.
ucapannya terima kasih aja ya. Tapi mereka terbeban. Kalau saya nggak salah itu terkumpul 2,2 miliar. Padahal hati saya ciut kecil waktu itu. Karena apa? Sehari sebelumnya dilakukan acara yang sama untuk membantu nasional dan penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Kalau yang hari berikutnya kan khusus yang Kristen. Kalau hari yang pertama itu kan umum, ada Raisa, ada macam-macam lah. Itu yang saya lihat kan ada teks berjalan berapa yang masuk. Itu 200 juta sekian. Saya pikir waduh, mungkin besok cuma 10%, 20 juta. Tapi itulah cara Tuhan. Jadi saya yakin bahwa ketika kita punya niat baik, kita doa sama Tuhan, Tuhan memang menghendaki hal itu. Sesuatu yang nggak masuk akal terjadi. Dan setelah itu ya ada sumbangan-sumbangan lain yang masuk sehingga yang pokoknya 6 bulan itu bisa dilalui lah. Dan kita juga kalau lihat ke belakang bingung juga gimana Tuhan bisa mencukupkan. Tapi itulah yang kita kerja. Begitu. Bagaimana perspektif GBI tentang ekumene itu sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu terkait dengan bantahan atau apa yang kemarin sempat dibagi ke ini soal NKC dan sebagainya. Mungkin saya mau bertanya, kira-kira ada nggak kebijakan di internal GBI ini untuk membentengi diri terhadap kemungkinan seperti itu, di mana penginjil dalam tanda petik itu mereka bisa memakai bendera GBI atau apa untuk dia punya penginjilan gaya-gaya kayak gitu, atau bagaimana? Ada nggak kebijakan penginjilan yang disarankan oleh GBI khusus untuk konteks Indonesia? Apalagi kan sekarang ini Kementerian Agama misalnya lagi memproklamasikan moderasi beragama dan sebagainya. Itu aja 2 pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Yang pertama soal oikumene, tentu saja kita GBI khususnya sebagai bagian daripada tubuh Kristus harus mewujudkan itu sebagai bagian dari jawaban doa Yesus ya, supaya semuanya menjadi satu. Dan kita juga tergabung misalnya di dalam aras-aras nasional, bahkan GBI itu kan hadir sebagai anggota PGI, tapi juga sebagai gereja pendiri daripada Persekutuan Gereja, dulu kan PII namanya. Pak Mesa, ayahnya Pak Yosafat adalah sekum waktu zaman tersebut, juga PGPI. Jadi ini adalah upaya untuk kita mewujudkan kesatuan. Dan kita kontribusi cukup aktif untuk mewujudkan model kesatuan itu. Seperti doa bersama saya rasa merupakan hanya salah satu bagian kecil lah ya. Bukan berarti doanya nggak penting, tapi maksudnya ada banyak kegiatan lain yang kita lakukan begitu. Dan dalam konteks Indonesia, yaitu baik di PGI, PGLI, PGPI, 3 payung besar gereja kita selalu aktif. Yang kedua soal NKC kan sudah ada klarifikasi dari GBI. Saya mau bikin disclaimer terlebih dahulu. Saya tidak kenal Pak NKC, belum pernah ketemu. Saya juga belum pernah mendengar khotbahnya atau paparannya di YouTube. Jadi tentu ada keterbatasan soal ini. Tetapi yang saya lihat adalah karena tiba-tiba GBI beberapa hari ini dihubung-hubungkan dengan hal tersebut. Nah, kita perlu memberi penjelasan mungkin seperti ini, bahwa GBI itu kan anggotanya lebih dari 3 juta orang. Dan apa yang dilakukan oleh orang seperti Pak NKC atau siapapun yang lain, itu adalah sesuatu yang sifatnya pribadi. Dan kita lihat melalui sosial media, orang kan tidak harus disahkan dulu, diizinkan dulu oleh sinode GBI baru dia ngomong. Jadi bisa aja ada orang GBI yang ngomong apa dan sebagainya, lalu yang kenanya kita begitu. Nah, jadi pada waktu peristiwa itu kemudian muncul dan Pak NKC ditangkap, kita mendengar itu juga baca di sosial media, kalau nggak tahu, katanya ada kartu GBI. Maka saya tanya sama Pak Sekum, tolong dicek, ini pendeta GBI bukan? Kok saya
Saya kan orang lama sebetulnya, bukan baru terpilih ketua umum, tapi dari sejak lama. Saya kok nggak pernah dengar gitu ya ada orang namanya itu. Sudah dicek di database, nggak ada kok katanya. Tapi di kemudian hari saya mendengar bahwa itu kartu yang dikeluarkan dari jemaat lokal. Nah kalau kartu dari gereja lokal, walaupun gereja itu besar atau kecil, itu kan haknya gereja lokal itu. Dan saya dengar gereja lokal yang dimana beliau itu beribadah itu kan di Cikarang. Jadi memang di bawah Paniko, tapi Paniko saya yakin dia juga nggak kenal juga begitu. Ya, jadi kalau ada permintaan Paniko harus tanggung jawab, saya rasa terlalu berlebihan lah. Ya, terlalu berlebihan. Nah, jadi ketika ada masalah kartu tersebut, memang ada surat ya dilayangkan ke tempat ini ya, ke BPT, minta penjelasan. Nah, karena kita juga kan tidak tahu karena tidak ada kartunya itu di pusat, maka kita cari tahu dan akhirnya kita dengar dari Cikarang, lalu kemudian satu ya udah dihubungi ke gereja lokal tersebut, maka diutuslah Pak Robi ya. Ya itu jadi sekali lagi itu memang ranahnya gereja lokal untuk memberikan penjelasan. Apa yang disampaikan ke apa saya juga tidak tahu, tetapi yang jelas yang saya dengar itu 50 juta yang diberikan itu tidak benar ya, karena dia bukan saksi ahli juga, memang cuma ditanya ini kenapa kok kartunya ada begitu. Nah selebihnya ya mungkin Pak Robi dan pihak gereja lokal itu yang bisa menjelaskan. Cuma mungkin ada beberapa pemikiran saya secara umum, saya tidak secara khusus untuk Pak MKCI. Pertama, ketika seorang misalnya dari seberang agama yang lain menjadi Kristen ataupun sebaliknya, itu adalah tanggung jawabnya masing-masing. Orang Kristen jadi Islam juga banyak kok. Ya, kenapa kok harus diributkan begitu? Itu kan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, ketika dia ingin mengekspresikan kepercayaannya yang baru dan sebagainya, itu juga merupakan hak pribadinya. Adapun tentang cara dia mengekspresikan sesuatu itu kurang pas, mungkin kata-katanya kasar dan sebagainya, ya tentu namanya manusia ada banyak kesalahan, kekurangan yang memang perlu diperbaiki begitu. Tetapi ketika saya sekali lagi di sosial media mendengar bahwa dia dipukuli, dikasih kotoran dan sebagainya, saya rasakan sangat tidak manusiawi. Dan perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwa ketika dia sakit dan sebagainya, itu banyak orang-orang GBI yang tumbang. Dan kita mendoakan. Melalui PGLI, saya lihat Pak Roni Mana kan datang ke sana. Kita juga mendukung begitu. Jadi harus dibedakan antara, sepertinya GBI lepas tangan, tidak. Ya. Jadi orang-orang GBI banyak yang terbeban, banyak memberi bantuan secara nyata, mendoakan dan sebagainya. Tapi apakah soal itu benar dan salah? Nah itu kan ada ranah yang harus menyatakan benar dan salahnya kan bukan kita, bukan GBI begitu. Jadi saya rasa ya tidak bisa ditarik-tarik demikian. Tetapi kita juga lihat ini kan ada kaitan dengan hal-hal yang lain. Kristen Katolik dijelek-jelekan oleh yang non jauh lebih banyak di Indonesia. Nah, selama ini kan kita berdoa, mengampuni dan sebagainya. Ya, apalagi kalau sudah diperlakukan secara tidak manusiawi, ini lepas dari agama manapun lah. Seandainya orang NKC juga bukan orang Kristen, dia agama apapun, saya rasa secara kemanusiaan kita harus berteriak. Nah itu yang kita perjuangkan. Jadi saya tidak bisa mengomentari secara detail isi apa yang Pak MKC sampaikan. Saya belum pernah lihat hal tersebut. Tapi secara kemanusiaan ada batas-batas perlakuan kepada orang walaupun itu diduga tersangka. Dia kan juga belum divonis. Dan secara kemanusiaan saya rasa kita harus melakukan dengan adil dan baik di negara kita. Saya agak kesulitan Pak. Misalnya ketika terjadi misalnya di daerah Indonesia di NKRI ini terjadi penutupan. Saya agak bingung Pak. Untuk mekanisme saja ketika
kami mau menanyakan tentang hal ini kepada gereja, sinode atau alas gereja, kami agak kesulitan untuk menghubungi misalnya pernyataan sikap bagaimana, atau pernyataan sikap yang sangat menghimbau. Mungkin dari pertemuan ini bisa menjadi pijakan kita atau perwakilan di bawah Pak Mardianto untuk bisa mengevaluasi seperti hal-hal dalam konteks-konteks yang saya sebutkan tadi, penutupan gereja misalnya, ini kan ranah-ranah daripada kekristenan gitu kan. Terima kasih, itu saja. Ya, soal penutupan gereja, pandangan saya adalah begini. Negara seharusnya hadir dan menjamin kebebasan setiap orang melakukan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 29. Seingat saya Martin Luther yang pernah berkata bahwa Tuhan memerintah dunia dengan dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri melalui pemerintah, hukum, law enforcement harus dilakukan. Tangan kanan melalui gereja, anugerah, grace. Nah, ketika ada gereja dirusak, dibakar, kita berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita tidak membalas yang jahat dengan jahat, karena itu kan ajaran Yesus. Tetapi bukankah Tuhan juga memerintah dengan tangan kirinya melalui pemerintah? Roma 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang, dan di sanalah negara harus hadir. Jadi ketika gereja ditutup, bukan orang Kristen mengadakan demonstrasi, menghimpunkan 5.000 orang, teriak-teriak, dan menjaga dengan pagar betis supaya gereja itu dibangun kembali dengan senjata tajam dan sebagainya. Saya rasa bukan itu yang diajarkan oleh Kristus, begitu. Tetapi ada orang-orang, pemerintah itu kan juga ada orang-orang percaya di dalamnya yang juga harus mengambil peran, sehingga kita tidak perlu mencampur adukan kedua hal tersebut. Memaafkan, mengampuni tidak berarti orang bebas dari hal yang sifatnya hukum ketika dia melakukan pelanggaran hukum tersebut. Nah, jika dua hal ini bisa dilakukan, pemerintah dan gereja itu akan menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Tetapi kalau salah satunya lemah atau menyerahkan segalanya kepada salah satu pihak, maka tidak akan bisa jalan baik. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, mencerca, membakar gereja dan sebagainya, menurut saya harus ditindak. Tapi yang menindak tentu bukan gereja, yang menindak adalah pemerintah dengan perangkat undang-undang. Demikian. Terkait dengan pemindahan ibu kota ya Pak ya. Gimana nih kira-kira pindah atau enggak, atau tetap tinggal di Jakarta? Itu aja. Kami sudah merugikan apakah dengan adanya ibu kota baru sinode akan pindah ke Penajam? Jawabannya tidak. Jadi sinode GBI itu di Jakarta, kantor sinode GBI di Jakarta. Kenapa? Karena awalnya juga walaupun lahir di Sukabumi itu kan di gedung PGI sekarang ya, Wisma Ekumene di sana yang hanya dipinjam tempat, tapi kan kebanyakan orang-orangnya adalah orang Jakarta dan juga Bandung begitu. Jadi pusatnya dari dulu sini. Kalau misalnya gereja Kristen Minahasa di Manado misalnya, dia kan nggak perlu pindah ke Penajam karena memang dari dulu juga di sana. Jadi itu sebabnya mengapa kita memikirkan, kita sudah dari BPD di Kaltim sudah merancangkan membuat GBI di ibu kota baru, tapi kantor sinodenya tetap di Jakarta.